Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan kita bahas mengenai modul praktikum biologi perikanan. Jadi nanti mudah-mudahan lewat video ini teman-teman lebih mudah dalam memahami isi modul dan membaca isi modul biologi perikanan. Kita mulai, ini halaman sampul, nama, NPM kelas, terus ada kata pengantar. Kita lewat bagian kata pengantar, ada daftar isi. Daftar isi biasa, pendahuluan, tujuan praktikum, materi praktikum, alat dan bahan, prosedur aspek pertumbuhan pada ikan. Ini yang poin yang tadi diukur ya. Aspek pertumbuhan pada ikan, aspek reproduksi pada ikan, kebiasaan makan ikan. Terus nanti ada format laporannya. Jadi 3 poin ini yang akan kita ukur. Pertumbuhan, pengelompokan berdasarkan distribusi ukuran, hubungan panjang bobot, faktor kondisi, dan kohort. Nanti kohort, faktor kondisi, terus rasio apa ini panjang berat, berarti ya, hubungan panjang bobot itu yang akan dijelaskan kemudian bagaimana tata cara perhitungannya. Tapi yang kita ukur ini tiga faktor: pertumbuhan pada ikan, reproduksi, sama kebiasaan makan ikan. Kalau untuk reproduksinya nanti rasio kelaminnya, terus tingkat kematangan gonadnya, indeks kematangan gonadnya, terus hepatosomatik indeksnya, terus diameter telurnya, terus fekunditasnya, terus tingkat kematangan telurnya, terus untuk prosedur kebiasaan makan ikan, itu kebiasaan makan ikannya, indeks preponderannya, indeks pilihan, tingkat trofiknya, luas relungnya, tumpang tindih kemanfaatan pakannya. Nanti formatnya juga kita bahas kemudian. Ini daftar tabel, judul, bisa teman-teman baca. Saya rasa mudah dipahami. Bagian yang ini daftar gambar. Ini tanda bukti mengikuti kegiatan praktikum. Kalau misalkan kegiatannya running tetap muka, ya ini berarti diisi tanggal, materi, terus asisten yang bertugas siapa, terus diparap. Seperti biasa, ini tim kuliahnya sama tim asistennya, ini yang tua-tua. Oke, kontrak praktikumnya tadi sudah saya jelaskan di waktu responsi untuk daring. Terus kita lanjut ke pendahuluannya. Tujuan pelaksanaan praktikumnya juga secara garis besar sudah saya bahas tadi. Terus materi praktikumnya juga sudah. Materi yang diberikan dalam praktikum ini terdiri dari pertumbuhan, reproduksi, dan kebiasaan makan ikan. Hal ini atas pertimbangan kebutuhan dan adanya keterbatasan sarana dan bahan yang tersedia. Oh, ada ini ya, ada keterbatasan. Pengenalan alat dan bahan pendahuluannya ya. Eh, Pengenalan alat dan bahan, materi praktikum yang diberikan pada awal pertemuan. Tujuan dari pengenalan alat dan bahan praktikan memberikan pengetahuan dan kemampuan praktikan bagaimana cara melakukan pembedahan ikan yang baik dan benar. Manfaat dari praktikum ini adalah praktikan mengenali alat dan bahan. Nanti untuk jenis alat dan bahan yang digunakan juga ditulis di logbook, terus fungsinya juga ditulis di logbook. Alat yang digunakan selama kegiatan praktikum biologi perikanan, alat bedah, pisau, scalpel, gunting, terus pinset, dan alat ukur lainnya. Jadi ini mikroskop biasa, mikroskop binokuler, ini kamera, terus komputer untuk mengolah data. Jadi nanti kita untuk mengamati telur, terus mengamati apa isi dari usus si ikan untuk kebiasaan makannya, untuk jenis makanannya kita pakai mikroskop, diameter telur juga, terus kematangan gonad juga sama. Ada timbangan analitik, timbangan biasa, ini timbangan digital. Maksudnya kalau timbangan analitik ini sensitivitasnya lebih besar daripada timbangan biasa. Biasanya kalau analitik ini 0,00000, biasanya 4 angka di belakang koma. Kalau timbangan digital biasa itu biasanya 0,00. Jadi ini mah bisa mikro, ini miligram. Bedanya itu analitik sama timbangan biasa. Jangka sorong untuk mengukur panjang, diameter juga bisa, terus ada penggaris, terus ada milimeter blok. Ini fungsinya mirip-mirip jangka sorong, penggaris, dan milimeter blok. Terus ada baki, terus ada pisau bedah,
terus ada pinset yang ujungnya lurus, ada juga yang ujungnya melengkung, punya fungsi masing-masing, nanti akan dijelaskan di video simulasi ketika pembedahannya. Terus ada gunting bedah, ada gunting bedah yang ujungnya tumpul, ada juga yang gunting bedah yang ujungnya melengkung. Nanti dibahas di videonya. Jarak, dissecting pins, ada kaca pembesar, ada botol spesimen, ada gelas ukur, ada petri dish, ada pipet tetes, ada spattle, lebih dikenal dengan spatula, ada gelas pengaduk, pengaduk biasa tapi dari bahan gelas, ada objek gelas dan cover gelas, ada botol semprot, ada hand counter, ada toka color. Ini toka color itu kalau misalkan teman-teman buka Photoshop atau Corel, setiap warna kan ada kode angkanya. Warna biru yang itu yang teman-teman klik ada kode angkanya. Jadi toka color ini itu mirip dengan yang tadi saya sebutkan. Jadi setiap warna-warna yang ada di sini itu ada kode angkanya. Ada kode angkanya. Jadi spesifik kalau warna kan beda-beda ya tiap orang ya. Ada yang bilang lampu merah itu warnanya biru, padahal hijau. Itu kan itu aja udah beda gitu. Jadi biru 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 langit, biru laut. Nah kalau di sini kalau nomor mah itu kalau nomornya 34 F57 berarti warnanya warna itu gitu. Ya bayang ya. Eh, Skapel adalah pisau operasi. Dalam beberapa katalog ada yang menyebutkan skapel dengan nama Bistori atau Bistorius. Bentuknya ada dua macam. Nanti ini bisa silahkan teman-teman baca. Nanti juga dijelaskan ketika video kegiatan praktikum. Jadi di video simulasinya ada. Ini yang tadi ada gambarnya, penjelasannya. Terus bahan praktikum. Bahan praktikumnya itu pakai larutan sera, pakai larutan asetokarmin, pakai lugol, pakai juga alkohol, pakai juga formalin, pakai juga gilson. Larutan seranya digunakan saat melihat inti telur, larutan asetokarminnya digunakan untuk melihat sperma dan ovum, lugol untuk perwarna atau kontras, alkohol dan formalin pengawet spesimen, larutan gilson untuk mengawetkan telur. Sebenarnya fungsinya hampir mirip-mirip. Jadi yang sera ini kalau telur dikasih larutan sera, nanti inti telurnya akan kelihatan. Apakah dia di tengah atau menepi atau di tepi. Jadi kalau misalkan si inti telurnya di tepi berarti sudah matang, sudah siap untuk dibuahi. Kalau di tengah berarti belum, masih muda. Jadi kayak gimana ya? Nantilah ada di videonya dijelasin. Seperti apa yang di tengah, seperti apa yang menepi, seperti apa yang di samping. Kalau asetokarminnya ini sebenarnya ini untuk metode pewarnaan juga. Karmin itu kan untuk mewarnai ya. Di susu juga ada karmin. Warna-warna merah minuman, makanan tuh ada karminnya. Eh, jadi nanti kalau ini kan di sini melihat sperma dan ovum. Nah, karmin ini nanti diteteskan pada gonad. Jadi kalau ikan kecil atau ikan yang seks sekundernya belum terlihat, apakah dia jantan atau betina, gonadnya, gonadnya organ reproduksi utamanya ya, yang dia itu telur atau sperma itu kan di gonad. Gonadnya diambil, dilihat di bawah mikroskop, dikasih asetokarmin, apakah itu sperma atau ovum. Jadi apakah si ikan itu jantan atau betina. Lugol juga sama sih, untuk pewarna juga. Alkohol formalin untuk pengawetan spesimen, Gilsonnya untuk pengawetan telur. Ini untuk khusus untuk ikan. Kalau ini untuk telur. Kalau telur pakai alkohol sama formalin itu suka ini menciut, berubah ukurannya. Cara pembuatan larutannya, sera. Nanti kita nggak bikin nah ada video simulasi cara pembuatannya, nanti bisa saya cari di YouTube terus saya post di Google Classroom. Jadi alat dan bahan alkohol,
99%, formaldehidnya 40%, terus asam asetatnya yang 100%. Ya, itu. Alkoholnya berarti alkohol 99%, formaldehidnya 40%, asam asetatnya 100%. Hati-hati dengan asam asetat, yang paling bahayanya asam asetat. Masuk 60 ml masukin, terus 30 ml masukin formaldehid, terus 10 ml masukin asam asetat, terus diaduk-aduk sampai dengan homogen. Biasanya pakai magic stick stirrer. Jadi yang gelas ukur yang ada pupuirannya itu yang nanti dia muter-muter sendiri. Itu untuk sera, warnanya bening nanti jadinya. Kalau asetokarmin itu asam asetat, pakai lagi asam asetat yang 45% sama karmin yang 1%. Ini mah di SMA oke diajarin badannya. Kalau misalkan asam asetatnya kamu punya 100%, berarti harus diencerin biar jadi 40% pakai apa gitu. Tapi ada juga yang asam asetatnya langsung 45%. Timbanglah bubuk karmin sebanyak 0,6 gram, terus larutkan pada 100 ml asam asetat, kasih aquades, terus diaduk selama 5 menit, sama pengadukannya juga dengan menggunakan stirrer, magic stick stirrer. Ini bisa teman-teman baca, tapi kalau saya jelaskan jadi terlalu lama videonya. Kalau videonya terlalu lama jadi membosankan untuk ditonton. Langsung kita masuk ke cara pembedahan spesimen. Ini sama dengan cara membedah spesimen di praktikum ichtiologi, sama aja. Tidak usah saya jelaskan, nanti saya jelaskan ketika video simulasi ditampilkan. Oke, sekarang ini prosedur kerja penentuan pertumbuhan ikan. Parameter yang pertama, pertumbuhan ikan. Prosedur langkah kerja dalam mendapatkan data mengenai pertumbuhan. Ini diagram alirnya, flowchartnya. Jadi ikan uji diambil, ikan uji ditusuk menggunakan jarak pada bagian kepala hingga mati. Ya, terus diukur panjangnya, SL-nya, FL-nya, sama TL-nya. Boleh menggunakan milimeter blok, boleh menggunakan penggaris, boleh menggunakan jangka sorong, bebas. Terus ikan ditimbang bobot menggunakan timbangan digital. Nah, ini kan untuk pertumbuhan itu kita hanya melakukan menimbang ikan, terus mengukur SL, FL, TL, ikan 1. Terus nanti ada ikan 2, diukur SL, FL, TL, terus sama ditimbang lagi beratnya. Terus nanti ada ikan 3, sama melakukan hal yang seperti itu. Nah, setelah kita dapat 4 angka hasil pengukuran SL, FL, TL, lalu kita analisis distribusi ukuran, terus hubungan panjang bobotnya, terus analisis faktor kondisinya. Nanti ini akan lebih jelas lagi, ada pemaparan khususnya di video selanjutnya. Jadi dari 4 pengukuran yang tadi ya, kita cuma mengukur SL, FL, TL sama berat. Kita menghitung rasio panjang berat. Terus kita akan menganalisis distribusi ukurannya. Jadi distribusi panjang total sama distribusi bobotnya. Terus kita akan menganalisis faktor kondisinya dengan perhitungan yang seperti ini. K sama dengan W per A dikali L pangkat B. Ini juga sama, log W dan lain sebagainya. Segini terbayangkan? Jadi hubungan panjang berat ini akan mempresentasikan bentuk dari si ikan. Kalau misalkan ikan lele, bayang pernah lihat ikan lele di tukang pecel, panjang beratnya pasti berbeda dengan ikan emas. Ikan emas lebih pendek dan lebih berat. Kalau ikan lele pasti panjangnya, perbandingan panjang dan beratnya tidak sama gitu. Nanti jelasin lah pokoknya mah. Masuk selanjutnya ke prosedur kerja penentuan reproduksi ikan. Prosedur dalam mendapatkan data mengenai reproduksi dapat diikuti flowchart ini. Kalau yang tadi udah kan ya 4 ya.
Empat pengukuran tadi SL, FL, sama TL. Sekarang kita masuk ke reproduksi ikan. Ikan uji diambil. Ikan uji ditusuk menggunakan jara pada bagian kepala hingga mati. Ikan uji dibedah dari arah longitudinal melingkar menuju bagian posterior operculum. Amati karakteristik gonad untuk menentukan jenis kelamin ikan uji. Amati morfologi gonad ikan uji untuk menentukan tingkat kematangan gonadnya. Ini berarti kita tidak lihat dari seks sekundernya. Kalau seks sekunder kan yang di sini ya, tapi nanti gambar kerjanya ada. Ini kita langsung lihat dari gonadnya, apakah itu jantan atau betina. Nanti ikannya juga ukurannya beragam, sama jumlahnya tidak satu. Jadi ada 3, ada 4, ada 5. Oke. Amati karakteristik gonad untuk menentukan jenis kelamin ikan uji. Amati morfologi gonad ikan uji untuk menentukan tingkat kematangan gonad. Morfologi berarti tadi menggunakan sera. Yang tadi menggunakan sera. Ini gambarnya jadi buruk sekarang. Menggunakan sera. IKG, HSI, fekunditas, TKT, sama diameter telur. Ini yang paling familiar dulu, diameter telur. Diameter telur itu ambil sampel telur secara proporsional pada bagian anterior, tengah, dan posterior gonad. Jadi bagian atas, tengah, sama ujungnya. Terus simpan di gelas objek. Terus diukur berapa diameter dari si telur tersebut. Ya, nanti ada tabel. Jadi diameternya ikan A, diameternya sekian. Terus TKT-nya ambil sampel telur secara proporsional, sama tadi bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Letakkan telur pada objek gelas, tambahkan larutan sera untuk menentukan TKT. Amati TKT di mikroskop binokuler. TKT inti di tengah, TKT menuju kutub, TKT inti melebur. Intinya di tengah, menuju samping atau melebur. Yang melebur ini yang matang. Yang melebur ini berarti posisi intinya udah di pinggir, udah di sisi dari si telur. Jadi kan si telur itu bulat, ya kebanyakan bulat. Terus di dalamnya itu ada inti telur. Inti telur ini yang nanti dia mengalami embriogenesis, berkembang. Si inti telurnya ini yang nanti dibuahi oleh sperma. Makin dekat pada dinding telur, si inti telurnya ini berarti tandanya si telur sudah matang, karena nanti begitu dia mendekat ke pinggir, nanti spermanya masuk, langsung ketemu inti telur. Kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa yang di pinggir disebut sudah matang? Kelihatannya nanti begitu dikasih sera dia melebur, hancur. Jadi yang di pinggir ini nanti dekat dengan mikrofil, jadi begitu spermanya masuk langsung ketemu sama inti telur. Terus fekunditas, di sini metodenya volumetrik. Ukur volume gonad keseluruhan, ambil sampel sebagian gonad dari bagian anterior, tengah, dan posterior. Ukur volume sebagian gonad, hitung jumlah telur dari volume sebagian gonad, terus dianalisis. Jadi fekunditas ini kita akan menghitung berapa banyak butir telur pada ikan sampel yang kita amati. Jumlah butir telur. Jadi nanti kita ambil sedikit sampelnya, terus kita ada yang ditimbang. Kalau ini pakai volumetrik, nah nanti dari sekian volume telur sampel yang diambil itu ada berapa butir. Nah nanti kalau keseluruhannya berarti ada sekian butir. Kebayang ya? Untuk fekunditas ini menghitung jumlah butir telur. HSI, hematopoietic index ini hati diambil, hati ditimbang, terus dianalisis. Ya, HSI. IKG ini gonad diambil, gonad ditimbang, terus dianalisis. Indeks kematangan gonad. Kalau hati, hematopoietic index. Ya, pokoknya perbandingan antara berat hati dengan berat tubuh. Kalau IKG ini berat gonad dengan berat tubuh. Ini berat hati dengan berat tubuh, ini berat gonad dengan berat tubuh. Oke, berarti untuk
penentuan faktor reproduksi tadi, diameter telur, terus TKT-nya, berarti diameter telur diukur berapa diameternya, ukurannya. TKT-nya nanti kita kasih sera, terus dilihat ada berapa yang intinya di tengah, atau yang menuju kutub, atau yang di kutub berarti melebur. Untuk fekunditasnya kita menghitung jumlah telurnya. Untuk HSI-nya kita perbandingan antara berat hati dengan berat tubuhnya. Untuk IKG-nya nanti berat gonad dengan berat tubuhnya. Jadi kegiatan dilakukan apa? Timbang ikan, timbang hati, timbang gonad, terus ukur volumetrik gonadnya, ambil sampel sebagian gonadnya, diukur lagi volumenya, dihitung jumlahnya, terus dilihat di bawah mikroskop diameternya sama tingkat kematangan telurnya, pakai sera di inti, di kutub, atau melebur. Untuk reproduksi itu yang kita ukur. Nah, sekarang kita lanjut ke penentuan kebiasaan makan ikan. Prosedur langkah kerja dalam mendapatkan data mengenai kebiasaan makan ikan di suatu perairan dapat diikuti flowchart di bawah ini. Ikan uji diambil, ini yang terakhir berarti ya, ikan uji diambil, ikan uji ditusuk menggunakan, ya tadi dimatikan, dibedah menggunakan gunting, sama seperti yang tadi, diambil bagian usus dari rongga perut, diukur panjang usus, dikeluarkan isi usus ke dalam cawan Petri dan diencerkan dengan 10 ml air, diamati isi usus dengan menggunakan mikroskop untuk mengetahui jenis makannya. Jadi nanti dicatat kira-kira ada fitoplanktonnya, ada zooplanktonnya, ada lumutnya, atau ada apa lain sebagainya, nanti ada tabelnya khusus. Dari hasil pengukuran ini, dari panjang usus, terus isi yang ada di dalam ususnya, makanannya apa, kita akan menganalisis tingkat trofik, terus menganalisis indeks pilihan, terus menganalisis indeks preponder, terus analisis luas relungnya, terus analisis tumpang tindih, terus beralih ke aplikasi Minitab. Nanti dijelaskan pada video selanjutnya lebih jelas. Jadi untuk yang ini, untuk yang kebiasaan makan itu apa yang diukur tadi? Panjang usus sama dalaman ususnya ada apa. Oke, inilah 3 poin penting yang akan dilakukan dalam praktikum biologi perikanan. Ya, kita review lagi sedikit. Udah berapa menit videonya? 22 menit. Kita review lagi sedikit. Pertumbuhan ikan, berat, terus ukur panjangnya SL-nya, FL-nya sama TL-nya. Ya, poin pertama. Poin keduanya itu sama juga menimbang berat, pakai data berat yang tadi. Terus menimbang berat hatinya, terus menimbang berat gonadnya, terus mengukur volume metrik dari gonadnya, terus mengambil sampel dari gonadnya, 3 bagian ya. Jadi bagian atas, bagian tengah, sama bagian belakangnya, anterior, tengah, dan posterior. Terus nanti diukur diameter telurnya. Tadi sebelumnya dihitung dulu ya untuk fekunditasnya. Terus diukur diameter telurnya, terus dikasih sera, terus dilihat TKT-nya. Apakah di tengah, menuju kutub, atau melebur. Dan yang terakhir, kita mengukur panjang ususnya, mengeluarkan isi ususnya, terus diamati di bawah mikroskop ada apa aja di dalamnya. Nah, ini untuk format laporan praktikum nanti kita bahas lagi khusus, ada videonya. Di bawahnya ini adalah tabel dalam pengisiannya. Nah, ini yang ini itu diisi di logbook teman-teman, bukan di modulnya, di logbooknya diisi, jadi dipindahin ke logbook. Waktu dan tempat, laboratorium, kelompok kelas, nama praktikan, NPM, aspek tanda tangan, asisten praktikum, aspek sampel, jenis ikannya, tulis misalkan pertemuan pertama ikan nila, asal sampelnya dari mana, misalkan dapat nangkep di Jatiluhur, atau misalkan asal sampelnya dari kawasan perikanan darat Ciparanjé,
terus jenis kelaminnya, kelamin sampelnya ya jantan atau betina, dan seterusnya. Biasanya dalam praktikum bioper itu nanti datanya digabung. Jadi untuk mengolah datanya itu hasil dari pengukuran setiap kelompok. Kelas A 12 kelompok, kelas B nggak 12 kelompok sih, biasanya bioper banyak 36 kalau nggak salah. Kelas A 36 kelompok, nanti kelas B juga ada 36 kelompok. Jadi nanti ada yang jantan, ada yang betina. Nah, ini dimasukin ke dalam Excel data-datanya ini. Itu ikan 1, ikan 2, ikan 3, ikan 4. Kalau kelompoknya sih waktu kegiatan pembedahannya seekor aja. Hasil pengamatan aspek pertumbuhan, eh, parameter pengukuran standar length, ya nanti ditulis di sini berapa, fork length-nya nanti ditulis di sini berapa, total length-nya nanti ditulis di sini berapa, terus bobot gramnya nanti ditulis bukan di sini, di logbook berapa, terus hasil pengamatan aspek reproduksi, tingkat kematangan gonadnya nanti ditulis di sini apa, TKG 1, TKG 2, TKG 3, TKG 4, nanti dijelaskan bagaimana maksudnya pada video selanjutnya. Bobot gonad ditulis berapa, indeks kematangan gonadnya ditulis berapa, nanti di sini bobot hatinya ditulis berapa, terus HSI-nya ditulis berapa, fekunditasnya ditulis berapa butir, terus diameter telurnya, yang telur kecil berapa, yang sedang berapa, yang besar berapa, terus nanti modusnya berapa, nanti dimasukin di sini tingkat kematangan telurnya, nanti di tengahnya berapa, yang menuju kutubnya berapa, yang meleburnya berapa. Jadi yang diukur itu tidak satu butir telur dari satu ikan, jadi beberapa butir yang mewakili dari si ikan tersebut. Terus untuk food habitnya, panjang usus ikannya ditulis berapa senti, dokumentasi ususnya, fotonya, terus nanti kualitas dan kuantitas pakannya nanti ditulis di sini. Misalkan teman-teman menemukan spirulina, tulis jumlahnya, menemukan mikrosistis, nanti tulis jumlahnya, menemukan anabaina, nanti tulis jumlahnya, menemukan rapidium, nanti tulis jumlahnya, menemukan korela, nanti tulis jumlahnya, menemukan pelet, oke, nanti tulis jumlahnya, lumut, dan lain sebagainya. Ini untuk zooplanktonnya, rotifer, dan lain sebagainya. Ini juga sama, nanti kalau misalkan ada bagian tumbuhan, detritus atau ikan atau bagian hewan lainnya, ditulis di sini jumlahnya. Nah, yang ini sama. Kalau yang tadi kan pertemuan 1, ini pertemuan kedua, sama aja yang diukurnya juga. Nanti yang pertemuan ketiga juga sama seperti itu, keempat, kelima, keenam, sampai 7 sampel ikan. Jadi yang diukurnya sampel ikannya yang beda-beda. Kalau cara pengukurannya, pembedahan, analisis dan lain sebagainya sama. Jadi dari sampel ikan yang berbeda itu, jadi kita bisa tahu dan bisa menganalisis habitat hidupnya, trophic levelnya, terus dia matang gonad di musim apa, dan lain sebagainya. Nanti itu dituangkan di laporan akhir. Oke, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan mengenai modulnya. Selanjutnya ada penjelasan lagi mengenai tata cara perhitungan di kegiatan praktikum biologi perikanan. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman dalam memahami isi modul dari praktikum biologi perikanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.